warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ishak Al-Mustafa, kelas PBA C semester 1. Di sini saya dan dua teman saya akan menjelaskan tentang Islam Nusantara. Langsung saja kita cek videonya, apa yang akan kami terangkan di dalamnya. Mohon untuk semua yang menonton video ini sebelumnya bisa di like, subscribe, komen, dan share-nya juga. Oke, kita lanjut ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Ya, di sini saya yang mengenalkan, nama saya Muhammad Ali Garziaul Haq, NIM 2010-210096. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi dari mata kuliah Islam dan Budaya Lokal, di mana bertema Islam Nusantara. Jadi, Islam Nusantara atau model Islam di Indonesia adalah suatu wujud empiris Islam yang dikembangkan dan di Nusantara setidaknya sejak abad ke-16 sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, dan vernakularisasi terhadap ajaran dan nilai-nilai Islam yang universal yang sesuai dengan realitas sosiokultural Indonesia. Istilah ini secara perdana resmi diperkenalkan dan digalakkan oleh organisasi Islam Nahdlatul Ulama pada tahun 2015 sebagai bentuk penafsiran alternatif masyarakat Islam global yang selama ini selalu didominasi perspektif Arab dan Timur Tengah, misalnya Wahabisme dan dari Saudi Arabia. Islam Nusantara didefinisikan sebagai penafsiran Islam yang mempertimbangkan budaya dan adat istiadat lokal Indonesia. Dalam merumuskan fikihnya pada Juni 2015, Presiden Joko Widodo secara terbuka memberikan dukungan kepada Islam Nusantara yang merupakan bentuk Islam yang moderat dan dianggap cocok dengan nilai budaya Indonesia. Kemudian sejarah penyebaran Islam di Indonesia menurut sejarahnya adalah proses yang perlahan, bertahap, dan berlangsung secara damai. Satu teori menyebutkan bahwa Islam datang secara langsung dari Jazirah Arab sebelum abad ke-9 Masehi. Sementara pihak lain menyebutkan peranan kaum pedagang dan ulama Sufi yang membawa Islam ke Nusantara pada kurun abad ke-12 atau ke-13, baik melalui Gujarat di India atau langsung dari Timur Tengah. Pada abad ke-16, Islam menggantikan agama Hindu dan Buddha sebagai agama mayoritas di Nusantara. Kemudian Islam tradisional yang pertama kali berkembang di Indonesia adalah cabang dari Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang diajarkan oleh kaum para ulama, para kiai di pesantren. Model penyebaran Islam seperti ini terutama ditemukan di Jawa. Beberapa aspek dari Islam tradisional telah memasukkan berbagai budaya dan adat istiadat setempat. Praktik Islam awal di Nusantara sedikit banyak dipengaruhi oleh ajaran Sufisme dan aliran spiritual seperti menghormati kiai, menghormati tokoh-tokoh Islam, menghormati para ulama, wali songo, juga ikut ambil bagian dalam tradisi Islam seperti ziarah kubur, tahlilan, dan memperingati Maulid Nabi. Termasuk pelayaran seketan secara taat dijalankan oleh Muslim tradisional di Indonesia. Akan tetapi, setelah datangnya Islam aliran Salafi modernis yang diusul datangnya ajaran Wahabi dari Arab, golongan Islam Puritan Skripturalis ini menolak sebagai bentuk tradisi untuk dan mencelanya sebagai perbuatan syirik atau bid'ah.
direndahkan sebagai bentuk perbuatan sinkretisme yang merusak kesucian Islam. Kondisi ini telah menimbulkan ketegangan beragama, kebersamaan yang kurang menegakkan, dan persaingan spiritual antara Nahdlatul Ulama yang tradisional dan Muhammadiyah yang modernis dan puritan. Sementara warga Indonesia secara seksama memperhatikan kehancuran Timur Tengah yang tercabik-cabik oleh konflik dan perang berkepanjangan, mulai dari konflik Israel dengan Palestina, kebangkitan dunia Arab, perang di Irak dan Suriah. Disadari bahwa ada aspek keagamaan dalam konflik ini, yaitu munculnya masalah Islam radikal. Indonesia juga menderita akibat serangan teroris yang dilancarkan oleh kelompok jihadi seperti Jamaah Islamiyah yang menyerang Bali, doktrin ultra konservatif, Salafi, dan Wahabi yang disponsori pemerintah Arab Saudi. Selama ini telah mendominasi diskursus global mengenai Islam. Kekhawatiran semakin diperparah dengan munculnya ISIS pada tahun 2013 yang melakukan tindakan kejahatan perang dan keji atas nama Islam di negeri. Beberapa organisasi berhaluan Islamis seperti Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI, Front Pembela Islam atau FPI, juga Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, telah secara aktif bergerak di dalam dunia politik Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal ini menggoroti pengaruh institut Islam tradisional, khususnya Nahdlatul Ulama, elemen Islamis dan dalam politik Indonesia yang Indonesia ini dikerap dicurigai dapat melemahkan Pancasila. Mungkin cukup sekian dari saya, materi Islam Nusantara dari mata kuliah Islam dan Budaya Lokal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam Nusantara merupakan identitas Islam ditinjau dari segi kawasan yang bisa disejajarkan dengan Islam Arab, Islam India, Islam Turki, dan sebagainya. Sejarah Islam Nusantara. Penyebaran Islam di Indonesia adalah proses yang perlahan, bertahap, dan berlangsung secara damai. Satu teori menyebutkan bahwa Islam datang secara langsung dari Jazirah Arab sebelum abad ke-9 Masehi. Sementara pihak lain menyebutkan peranan kaum pedagang dan ulama sufi yang membawa Islam ke Nusantara pada kurun abad ke-12 atau abad ke-13, baik melalui Gujarat di India atau langsung dari Timur Tengah. Islam Nusantara. Islam Nusantara didefinisikan sebagai penafsiran Islam yang mempertimbangkan budaya dan adat istiadat lokal di Indonesia dalam merumuskan fikihnya. Islam Nusantara merupakan model pemikiran, pemahaman, dan pengalaman ajaran-ajaran Islam yang dikemas melalui pertimbangan budaya atau tradisi yang berkembang di wilayah Asia Tenggara. Akan tetapi, kajian ini dibatasi pada Indonesia sehingga mencerminkan identitas Islam yang bernuansa metodologis. Islam Nusantara merupakan paham Islam dan implementasinya yang berlangsung di kawasan Nusantara sebagai akibat sintesis antara wahyu dan budaya lokal, sehingga memiliki kandungan nuansa kearifan lokal atau bisa disebut local wisdom. Islam Nusantara merupakan Islam yang ramah, terbuka, inklusif, dan mampu memberi solusi terhadap masalah-masalah bangsa dan negara. Pemunculan Islam Nusantara merupakan kreasi budaya Muslim yang digunakan untuk memberikan alternatif cara-cara berpikir, cara-cara memahami, dan cara-cara menjalankan Islam yang benar. Tadi beberapa yang disampaikan oleh teman saya tentang Islam Nusantara. Di sini saya hanya melengkapi bahwa Islam Nusantara itu Islam yang ada di Indonesia, dan Islam ini datang ke Indonesia
dengan cara yang tidak kasar atau halus, tanpa peperangan, tidak menimbulkan pertumpahan darah, dan masuk ke dalam konsep Islam rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Karena budaya Islam masuk ke Indonesia, tapi tidak menghilangkan budaya tersebut, melainkan memperbaiki atau mengarahkan ke hal yang lebih baik. Contohnya dulu kayak sesajen itu dilarang karena sesajen itu disuguhkan kepada roh nenek moyang, tapi sekarang tidak dihilangkan, tapi diganti dengan berkatan saat tasyakuran, di mana itu dibagikan kepada orang-orang yang hadir pada acara tersebut. Lalu seperti bangunan Masjid Kudus, Masjid Menara Kudus, itu termasuk dari akulturasi budaya Islam dan budaya Indonesia, di mana bukan budaya Indonesia tapi budaya Hindu-Buddha, di mana itu meleburkan budaya Hindu-Buddha ke dalam budaya Islam, tapi tidak merusak budaya di antara keduanya. Jadi kita sebagai umat Islam yang ada di Indonesia harus melestarikan budaya ini dan juga toleransi. Jika ada golongan-golongan tertentu yang mengatasnamakan Islam, melakukan aksi-aksi yang meresahkan, misalkan memeluk agama lain atau misalnya masyarakat, itu diharapkan kita tidak mengikutinya ataupun mendekatinya, karena itu tidak sesuai konsep Islam rahmatan lil alamin. Karena Islam itu mempersatukan kita semua, bukan memecah belah kita semua. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Menurutnya kami mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan di hati antum semua. Kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih juga yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih juga buat like, share, komen, dan jangan lupa subscribe-nya juga ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.